Sobat Jurnalis TV, Indonesia sebagai negara demokrasi belakangan memiliki masalah dalam tatanan pemerintahan. Kondisi politik jelang pemilu 2024 tentu menjadi perhatian kita bersama. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai ingin melaksanakan ambisi menguasai republik untuk melaksanakan politik dinasti. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa dan masyarakat sekitar mengenai isu politik yang terjadi akhir-akhir ini? Mari kita simak apa kata mereka terkait rencana pelaksanaan politik dinasti di Indonesia. Lagi apa ya? Iya, lagi ruwet. Karena dari segi pemilu dan ada pelanggaran kode etik gitu. Menurut saya kondisi politik di Indonesia akhir-akhir ini tuh sedang memanas ya. Apalagi terdapat salah satu paslon yang melanggar kode etik berat di konstitusi. Kalau saya ya, yang biasa berseluncur di internet itu lumayan parah sih, kayak kubu 1 nyerang kubu 2, 3, itu lumayan parah. Dan sampai adik saya aja ketika tahu pilihan saya kayak ngerendahin atau ngeledek gitu. Menurut saya untuk negara Indonesia ini tidak pantas gitu. Karena ya kita tuh menjunjung demokrasi dari dulu juga gitu. Kalau menurut aku enggak ya gitu. Apalagi terkait politik dinasti gitu ya, yang saat ini sudah kita lihat gitu ya, banyak banget universitas yang udah mendeklarasikan ketidaksetujuan akan adanya politik dinasti tersebut. Jadi menurut aku nggak baik sih kayak gitu. Kalau menurut aku juga nggak banget ya kalau dinasti politik tadi. Sekarang juga banyak orang-orang yang memang sudah sadar betul akan ketidakbaikan adanya dinasti politik ini gitu. Jadi ya kita sebagai warga negara Indonesia ya pinter-pinter aja gitu, Kak. Indonesia sebagai negara demokrasi menurut saya tidak pantas untuk mengalami politik dinasti. Ditambah lagi beberapa hari kemarin banyak sekali universitas yang mendeklarasikan akan ketidaksetujuannya terhadap politik dinasti yang dilakukan oleh rezim saat ini. Kalau menurut saya tergantung siapa di bawah kepemimpinan siapa, dan kita tahu track recordnya selama itu bagus sih, kenapa enggak gitu. Ya setuju aja, yang penting bisa anak-anak muda itu bisa naik. Menurut kita Enggak sih, Kak. Enggak banget. Balik lagi, di tangan siapa? Tidak baik, sangat tidak baik. Baik. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Dengan tidak memilih paslon yang melakukan politik dinasti tersebut. Menurut kita mungkin lebih ke tidak mendukung hal-hal yang berbau tentang dinasti politik ini gitu. Jadi mungkin caranya banyak ya, dengan menjauhi atau tidak mendukung hal-hal yang berbau tersebut. Mungkin itu sih cara kecil gitu ya, hal kecil yang mungkin berdampak kayak gitu. Iya, dengan tidak mendukung. Terus yang kedua itu mungkin kita juga ikut sebagai partisipan gitu ya, sebagai yang mengingatkan orang-orang bahwa dinasti politik itu tidak baik gitu. Untuk upaya politik dinasti kan ada ya paslon-paslon, salah satu paslon yang mengusung dari keluarga tersebut, upaya kita mencegah yang buruk memimpin Indonesia gitu. Tidak. Berarti Ikhlas. Saya sih udah nggak berharap apa gitu ya. Ya jadi mana yang menurut saya bagus
pasti saya pilih itu. Berarti udah nggak nerima-nerima lagi nih? Udah enggak lagi. Untuk saya pribadi tidak ya, karena apa yang diberikan itu tidak setara dengan apa yang dilakukan 5 tahun ke depan yang akan berdampak buruk kepada bangsa ini. Itu politik uang ya. Aku tuh udah nggak boleh sih sebenarnya. Seharusnya kita apalagi mahasiswa gitu ya, yang sudah diberi banyak sekali pelajaran-pelajaran, Dan kita tahu mana iya, yang baik dan benar. mana ya harusnya udah tahu mana yang baik, mana yang benar gitu, mana yang tulus, mana yang enggak. Gitu. Kondisi politik di Indonesia memiliki pandangan dari berbagai pihak saat ini. Berbagai pandangan mengenai isu politik yang terjadi saat ini seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk membalikan citra negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Aida Daha pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.